Balik lagi di Breakball, Breaking News of Football. Berita yang akan membahas dunia seputar bola dan sport tentunya. Bersama saya, Elita Rojas yang akan menjadi host pada hari ini. Breakers, semuanya apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Semoga kita dalam keadaan baik-baik aja. Dan semoga kita diberikan kesehatan. Jangan lupa jaga kesehatan ya, Breakers. Kalau kemarin kita membahas yang lebih kontroversial dan agak sedikit lebih kaku, tapi kali ini ada yang spesial plus paket komplit. Ya, semuanya memang di Breakball ini semua episodenya spesial semuanya, tapi kali ini lebih spesial plus paket komplit. Kalau nasi goreng aja bisa ada yang spesial dan plus paket komplit, kenapa kita enggak? Ini dia Breakball, Breaking News of Football. Dari langit kota Manchester yang berwarna biru, Bayern Munchen yang berpesta di kandangnya, serta Inter Milan gagal menang di Anfield, dan Real Madrid yang berhasil comeback di kandangnya sendiri. Untuk hasil pertandingan Liga Eropa dan Liga Indonesia pada minggu ini ada di tayangan berikut. Kita sudah tahu ya, beberapa hari ini ada konflik yang sedang panas-panasnya di tahun 2022. Ya, Rusia dengan Ukraina. Invasi yang dilakukan Rusia kepada Ukraina menimbulkan seluruh dunia terkena imbasnya. Mulai dari ekonomi, pangan, hiburan, ekspor, impor, bahkan hubungan diplomatik. Tapi yang tak kalah penting ialah olahraga. Misalnya badminton, Federasi Bulu Tangkis Dunia yang bisa kita kenal BWF atau BWF mengambil keputusan untuk melarang atlet-atlet Rusia untuk bertanding. Tetapi bukan hanya itu saja, seluruh pertandingan yang dilakukan di Rusia harus dibatalkan karena terjadinya konflik ini. Di sisi lain ada balap Formula One yang seharusnya bertanding di Rusia batal karena dengan alasan yang serupa. Beberapa olahraga lainnya seperti tenis, rugby, dan bola basket diberi larangan bermain, penangguhan, sampai perpindahan dan pembatalan pertandingan karena ada hubungannya dengan invasi ini. Di sepak bola sendiri, pengaruh invasi terbilang cukup masif atau cukup berpengaruh. FIFA dan UEFA sebagai badan yang berwenang sepak bola dunia dan Eropa memberi sanksi kepada tim-tim Rusia dan timnas Rusia untuk bermain karena masih di bawah naungan mereka. Yang berarti CSKA Moskow dilarang tampil di Liga Eropa melawan RB Leipzig, dan timnas Rusia gagal ke Piala Dunia Qatar 2022. Kemudian perpindahan Final Champion yang semulanya ada di Gazprom Arena harus dipindahkan ke Stade de France, yang berarti harus dipindahkan ke stadion yang biasa timnas Prancis bertanding.
turut prihatin ya dengan keadaan yang sekarang, konflik sekarang, karena kemungkinan besar para atlet bisa kemungkinan dia sudah berlatih jauh-jauh hari dan sudah menunggu pertandingan yang akan segera dimulai, tetapi harus batal karena konflik invasi yang dilakukan Rusia dan Ukraina. Yuk kita sedikit lebih relax dan santai, mungkin tadi sedikit lebih menegangkan. Oke. Para aktor lapangan hijau memberikan suntikan moral dan kemanusiaan di sela-sela pertandingan melalui pesan perdamaian. Di antaranya ada Liga Inggris dengan Manchester United melawan Watford dan Everton melawan Manchester City. Dan juga para fans Rayo Vallecano memberikan pesan perdamaian juga. Kemudian juga ada kiper muda asal Chicago, Gaga Slonina maksudnya, memberikan pesan perdamaian yang berbunyi "No War in Ukraine" di jersinya. Kemudian juga ada PSG atau Paris Saint-Germain memberikan pesan perdamaian sesaat sebelum pertandingan Saint-Etienne di Ligue 1 yang berbunyi "Peace for All". Cukup bangga ya dengan semua atlet yang dilakukan, karena bukan seluruh dunia menginginkan perdamaian, tetapi juga para atlet menginginkan perdamaian. Tadi kita sudah membahas berita luar negeri, sekarang kita akan membahas berita dalam negeri. Kabar gembira untuk Indonesia, pemuda balap asal Wonosari yang bernama Veda Ega Pratama sukses menduduki di posisi ketiga di ajang balap Idemitsu Asia Talent Cup 2022. Dan berhasil mengibarkan bendera Indonesia di sirkuit Losail, Qatar. Minggu lalu 6 Maret 2022 malam waktu Indonesia bagian Barat. Saat di posisi ketujuh, Veda Ega Pratama sempat ada di posisi kedua, tetapi dia kehilangan keseimbangan di saat 2 lap terakhir dan harus finish di posisi ketiga setelah Amon Odaka dari Jepang dan Hamad Al-Saud dari Qatar. Sungguh bangga ya kita sebagai pemuda Indonesia mendengar kabar dari Veda Ega Pratama berhasil menduduki posisi ketiga. Kita sudah tahu ya, resiko pembalap itu ketika disalip memang itu agak sedikit mengkhawatirkan, tetapi Veda Ega Pratama berhasil di posisi ketiga. Harum ya? Iya, karena membanggakan bangsa Indonesia. Tadi kita sudah membahas invasi Rusia dengan Ukraina dan juga beberapa olahraga lainnya. Ngomong-ngomong tentang olahraga nih, Breakers di rumah udah olahraga? Atau nggak suka olahraga? Atau suka olahraga? Atau suka olahraga tapi sekadar hobi? Atau suka olahraga sekedar untuk kesehatan aja? Tapi perlu diketahui, Breakers yang ada di rumah, olahraga itu penting ya bagi kesehatan tubuh, kesehatan mental, ataupun kesehatan berbagai lainnya. Seperti untuk menghindari penyakit jantung misalnya, atau stroke ya, karena olahraga itu penting. Tetapi bukan hanya itu saja, olahraga itu juga mempromosikan ideal tubuh atau membuat tubuh kita semakin ideal. Kemudian tadi di awal saya bilang ada episode spesial plus paket komplit. Nah, ini paket komplitnya. Ada rekan saya yang akan menelusuri dan mendengarkan asumsi masyarakat terkait olahraga. Suka atau tidaknya, suka atau karena hobi, atau suka karena kesehatan. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lihat rekan saya Aprilia Rizky di Opini Breakers. Aduh, capek banget guys, padahal lagi muter-muter 5 menit doang. Oh ya, halo Sobat Breakers, ketemu lagi nih sama gue Aprilia Rizky Pratama di acara Opini Breakers. Aduh, bentar ya, capek banget. Oh ya, gimana nih kabar kalian? Mudah-mudahan sehat selalu, jangan lupa menggunakan protokol kesehatan. Kayak gue nih, walaupun gue lari tadi, gue tetap pakai protokol kesehatan. Dan jangan lupa olahraga, lari pagi, apapun itu, yang penting olahraga biar daya tahan tubuh kalian tuh terjaga gitu. Seperti janji di episode pertama, gue bilang kan gue bakal keluar buat jalan-jalan tuh. Nah, sekarang kita beneran keluar. Kalian udah pasti tahu dong, ini nggak bakal asing lagi sih buat warga Jakarta dan sekitarnya. Tebak di mana? Ya, bener banget. Gue lagi ada di GBK, Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
Sebenarnya sih gua di sini cuma buat lari-lari biasa aja ya. Cuma nanti gua bakal nanya tentang opini-opini yang lagi olahraga juga nih, Sobat Breakers. Nah, pasti kalian penasaran kan gimana? Udah deh, langsung aja ikutin, gak usah lama-lama. Oke Sobat Breakers, kali ini gue udah bersama Kak siapa, boleh tahu namanya? Bella. Rian. Fajril. Vina. Oke, Kak Bella tadi di GBK tuh ngapain aja sih? Ini baru datang sih, mau jogging. Oh, mau jogging? Iya. Lagi jogging aja. Jogging aja ya? Iya. Lagi lari-lari aja. Oh, kalau di sini sih memang karena ruangannya terbuka ya, jadi memang mau olahraga di sini sih. Nah, Kak, selain jogging itu kakak punya olahraga yang kakak sukai nggak sih? Biasa nge-gym sih setiap hari. Nge-gym ya? Pulang kerja nge-gym gitu. Lari doang. Lebih ke futsal sih. Ada sih, kalau saya pribadi main futsal juga. Nah, biasanya tuh kakak kalau nge-gym itu kayak berapa hari sekali gitu? Mungkin ada ini ya buat teman-teman di rumah? Seminggu sih 3-4 kali ya. Oh, 3 Ya, sampai 4 weekday kali. gitu. Ada schedule-nya kayak latihan sama tim ini minggu ini di hari apa, latihan sama tim ini minggu ini di hari apa. Nggak tentu sih harinya. Beda hari, beda tim, beda hari. Biasa sih seminggu sekali sih, karena tadinya itu lebih dari sekali ya, cuma berhubung pandemi, jadi memang secara intensitasnya dikurangin, cuman saya alihkan ke nge-gym. Nge-gym juga, jadi ya intinya sih tetap harus aktif sih. Oh iya benar. Iya. Biasanya kalau futsal tuh sama teman-teman rumah atau teman-teman sekolah atau kuliah? Ada tim juga dari Ortus nih. Oh. Tim Ortus sama tim sekolah ada, tim daerah juga ada. Biasanya kalau main futsal tuh sama teman rumah atau teman kerja tuh? Biasa sih emang udah ada komunitasnya ya, Mas ya. Komunitasnya. Ya udah komunitas, jadi memang udah rutin sih mainnya sih. Kenapa kakak lebih suka nge-gym? Kan ada olahraga yang lain tuh kayak basket, baseball, golf. Nah, kenapa lebih milih gym untuk rutinitas olahraganya? Karena nggak ada waktu sih ya, pulang kerja kan jadi member nge-gym, terus juga buat maintenance berat badan doang sih. Nah, kenapa sih Mas Fazril ini lebih suka main futsal? Kan masih ada basket, kayak bola gitu. Emang fashionnya di futsal aja sih dari dulu. Iya, karena memang dari kecil sih memang udah passionnya seneng ya lihat orang main bola, ngegolin gitu ya. Jadi memang dari kecil sih. Nah, menurut kakak nih olahraga tuh penting nggak sih Kak? Apalagi kita dalam keadaan pandemi seperti ini ya kan. Menurut kakak itu olahraga tuh penting nggak sih? Penting sih, jadi kayak menurut aku olahraga itu lifestyle sih, bukan yang kayak ada jadwalnya gitu. Jadi ya emang harus aja olahraga. Olahraga penting sih. Penting. Oh, dari pribadi saya olahraga itu penting banget ya, karena gini, sebagai manusia memang sudah seharusnya ya badan itu gerak ya, jangan cuma kerjanya nge-scroll HP, duduk gitu ya. Jadi memang olahraga itu penting banget, selain bikin sehat juga pasti stamina juga makin kuat nih, Iya, ya benar. kan? Dan juga untuk kedepannya, untuk paru-paru semua anggota tubuh lebih baik aja sih sebenarnya. Kak, ada pesan-pesan nggak nih buat teman-teman di rumah yang lagi malas-malas buat olahraga gitu? Pesan-pesannya gitu, ayo dong olahraga gitu. Ya jangan lupa olahraga sih, karena ya sehari 30 menit aja itu berharga sih gitu. Kayak untuk kesehatan diri sendiri. Olahraga. Mungkin belum tahu khasiatnya apa atau masih belum mau niat sih yang penting mah. Di rumah. Buat teman-teman di rumah, sebagai kita generasi muda, langkah baiknya kita mulai dari sekarang, kita mulailah berolahraga, karena namanya penyakit kita gak ada yang tahu nih. Antibodi terbaik itu adalah olahraga, yaitu daya tahan tubuh kita sendiri. Itu Oke. aja sih. Tuh didengar ya teman-teman, antibodi terbaik adalah olahraga gitu. Oke Mas Rian, makasih atas waktunya. Maaf udah mengganggu ya. Halo Sobat Breakers, nah kalau tadi kita nanya-nanya opini tentang masyarakat seputar olahraga nih, nah sekarang kita nanya opini ke kru sendiri nih, ya kan, biar tahu nggak kalau misalkan kru sendiri tuh taunya nggak olahraga gitu. Nah sekarang gue udah sama siapa nih? Sama gua dong, Mardika. Kamel. Kamel di tim tuh jadi apa sih? Manajemen produksi. Gua jadi audioman dan lighting. Audioman dan lighting. Nah, Dika, lu tuh suka olahraga nggak sih? Kayak misalkan olahraga selain lari tuh kayak bola, futsal atau apakah? Suka pastinya lah, nggak mungkin nggak suka kan.
Dan untuk olahraga yang gue suka ini nge-gym. Jadi lebih gitu. Lebih keker gitu ya kan. Sepak bola. Sepak bola pasti punya klub favorit dong. Punya Persija. Persija, teman-teman, klub favoritnya Kamelia tuh Persija. Nah, kenapa sih lebih suka olahraga nge-gym? Kan masih ada kayak futsal, bola. Kalau nge-gym itu yang bikin ku penasaran itu apa ya? Rasa sakitnya sih. Kayak abis nge-gym itu kan pasti angkat beban ya. Dan pasti angkat beban itu lebih ke otot yang di dalam gitu. Jadi dari otot yang dirusak nanti dibenerin gitu. Jadi gue penasaran ke rasa sakitnya sih gimana gitu loh. Karena seru aja sih. Dan juga cewek jarang ya bisa main sepak bola. Jadi kalau misalkan ada perempuan bisa main sepak bola itu kayak keren banget, apalagi seru, kayak didukung itu kayak punya kebanggaan sendiri aja gitu loh. Tuh dukung tuh ya Kamel, jangan lupa didukung. Menurut Kamel nih olahraga tuh penting gak sih apalagi dalam keadaan pandemi kayak gini? Yang pastinya penting sih ya. Oh penting menurut gue. Apalagi kan olahraga itu bisa menurunkan resiko jantung dan tekanan darah tinggi ya. Nah, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini kita tuh lebih sering menggunakan handphone dan menonton televisi kan. Soalnya dari beberapa temen gua ya yang kurus, dia tuh udah gue saranin olahraga dan gak mau olahraga gitu anjir, dan jadinya akhirnya dia sakit. Jadi imun tubuhnya itu juga ikut menurun gitu loh. Menurun. Iya. Jarang olahraga tuh bikin imun tubuh juga menurun teman-teman. Nah biasanya kalau nge-gym tuh rutin nggak? Apa ada jadwalnya sendiri? Kalau gua nge-gym itu kadang sesuai mood, kadang rutin juga. Kadang gua kalau rutin itu bisa 2 kali seminggu. Gitu. 2 kali seminggu tuh dicatat ya. Nah, Dik, ada pesan-pesan nggak buat temen di rumah nih yang lagi malas-malasan buat olahraga gitu kan, terutama Buat teman-teman di rumah, jangan malas-malas bro, biar kuat bro, oke? tuh, biar kuat. Menurut saya kalau punya waktu luang jangan disia-siain untuk bermain HP aja. Ayo olahraga. Sendiri, lu jangan ini dong, jangan jadi bocah nolep. Kalau emang selagi lu bisa olahraga, ya olahraga gitu. Demi kesehatan lu sendiri, oke? Tadi saya ngeliat cuplikan Apri di spot olahraga, saya juga ingin jadi olahraga ya, karena saya sendiri nggak sempat buat olahraga. Kemungkinan karena mungkin jadwalnya padat ya, tetapi jangan kayak gitu ya Breakers, karena olahraga itu penting untuk kesehatan dan pencegahan penyakit lain-lainnya. Terus dukung channel kita ya, karena bagaimanapun channel Breakball tanpa dukungan kalian tidak ada apa-apanya, dan juga ini membangun semangat kita. Dan jangan lupa untuk support sosial media yang ada di bawah ini ya, dan juga perhatian untuk Breakball. Walaupun jaga kesehatan, jangan lupa patuhi protokol kesehatan yang ada. Saya Elti Rojas pada host hari ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.